Cuaca pada tanggal 22 Mei 2015 sekitar jam 3 sore di Hong Kong waktu itu sedang hujan deras. Seorang petugas yang baru aja selesai bertugas di rumah sakit buru-buru pulang ke rumah mengemudikan mobilnya dan dia inget banget waktu dia lagi menuju ke arah rumahnya. Dari seberang jalan dia ngelihat ada pemberhentian bus dan gak jauh dari pemberhentian bus ini ada sebuah mobil Mini Cooper berwarna kuning yang terparkir kayak agak sedikit aneh. Pertama, nggak seharusnya boleh parkir di situ. Dan kedua, angle parkirnya juga kelihatan aneh. Dan dia nggak tahu di dalam situ ada orang atau enggak. Tapi wipernya jalan terus. Jadi dia mikir, oh mungkin orang ini lagi nunggu sesuatu atau lagi ada darurat yang membuat dia berhenti meskipun memang lampu darurat mobil itu nggak nyala. So, perawat ini karena udah capek, dia juga nggak terlalu mikirin banget mobil itu kenapa. Pulanglah dia ke rumah. Tapi 40 menit kemudian, entah kenapa dia ini keluar lagi dan sekarang dia melaju ke arah yang sama dengan mobil Mini Cooper tadi. Awalnya dia tuh udah mikir, masih ada nggak ya mobil yang tadi parkir? Dan ternyata pas dia lewat bener-bener masih ada. Dan karena mungkin dia seorang perawat, dia punya rasa kayak kalau ada apa-apa nih, aku bisa langsung bantu orang yang ada di dalam mobil. Jadi rasa empati inilah yang membuat dia berhenti tepat di belakang mobil Mini Cooper itu, turun, dan dia intip. Ternyata ada orang di dalam situ. Ada 2 wanita. Satunya duduk di kursi penumpang, satu lagi duduk di kursi kemudi. Yang duduk di kursi pemudi kelihatan udah tua. Jadi otomatis dia mikir, oh ini pasti ibu dan anak. Dia berkali-kali ngetok kaca jendela untuk mastiin bahwa 2 orang ini nggak ketiduran. Mungkin kecapean kan, siapa tahu. Tapi nggak ada sama sekali gerak, nggak ada respon sedikit pun. Dia ketok-ketok lagi berkali-kali dan dia yakin banget kalau orang-orang di dalam mobil ini dalam keadaan baik-baik aja, harusnya mereka merespon. Ternyata nggak ada respon sama sekali. Waktu itu hujan udah berhenti dan wipernya masih jalan. Yang berarti dari awal, kedua orang ini dari 40 menit yang lalu memang udah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi, perawat ini langsung membuka pintu mobil. Ini ada 2 versi. Katanya ada yang bilang terkunci dari dalam, ada yang bilang juga tidak terkunci. Wallahu a'lam yang mana. Dari satu versi yang bilang bahwa suster bisa membuka pintu, suster ini langsung mengecek denyut nadi kedua wanita yang ada di dalam mobil. Dia bisa ngerasain denyut nadi kedua orang ini masih ada, tapi bener-bener sudah tipis banget. Dia langsung nelpon ambulans, dia minta tolong untuk segera bawa kedua orang ini sebelum fatal. Karena kalau dia lihat-lihat nih, bentar lagi lewat kalau nggak langsung ditangani. Dan dia sendiri nggak tahu 2 wanita ini kenapa. Berkali-kali petugas polisi dan ambulans nanya, oke, ditelepon ya. Kondisi kedua wanita ini gimana? Apakah berdarah? Ataukah ada luka cekikan atau tusukan? Dan si suster ini bilang nggak ada apa-apa. Bener-bener dua-duanya sehat. Dari luar tidak terlihat ada penyakit atau goresan apapun. Untungnya lokasi ini dekat dengan rumah sakit. Jadi mobil ambulans segera datang, begitu juga dengan pihak kepolisian dan petugas damkar. Keadaan waktu itu udah rame, banyak yang ngerumunin karena semua orang penasaran sebenarnya ada apa. Begitu keduanya dimasukkan ke dalam mobil ambulans, polisi mengamankan mobil Mini Cooper ini untuk diteliti sebenarnya ada apa. Dan mereka juga langsung ngecek apakah ada kartu identitas supaya bisa langsung tahu siapa 2 wanita ini. Wanita yang duduk di kursi kemudi adalah Kau Sing Fing. Sayangnya, sekitar jam 5.30 sore, Su Fing dan Li Ling dinyatakan meninggal dunia setelah baru aja beberapa menit ditanganin di rumah sakit. Menurut pihak yang menangani keduanya, kondisi kedua korban sudah terlalu lemah dan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang jadi pertanyaan para pihak kepolisian, kenapa keduanya bisa meninggal? Otomatis dengan kondisi meninggalnya mereka di dalam mobil, pasti langsung kepikiran jangan-jangan keduanya keracunan, ya kan? Jenazah Su Fing dan Li Ling dilarikan ke rumah sakit lain di mana lebih banyak ada spesialis toksikologi di sana yang dipercayai bisa melakukan otopsi dengan lebih detail dan merinci. Tapi hasilnya semuanya negatif. Keduanya nggak keracunan. Cuman salah satu dokter menyadari bahwa kedua kulit korban kelihatan merah yang merupakan tanda keracunan gas karbon monoksida. Sayangnya, kasus kematian akibat keracunan karbon monoksida di dalam mobil adalah kasus yang sudah sering banget terjadi.
Bahkan baru-baru ini di tahun 2023 lalu, itu ada pria di Jakarta yang juga ditemukan meninggal dunia dan dipercayai tidak sengaja tertidur dalam keadaan AC menyala di dalam mobil dengan kaca yang tertutup rapat, sayangnya meninggal akibat keracunan karbon monoksida. Ini juga jadi sebuah pengingat buat kita semua buat hati-hati. Hal ini bisa terjadi saat gas yang harusnya dibuang keluar mobil malah bocor masuk ke dalam mobil. Kalau misalnya terjadi kebocoran, karbon monoksida ini justru masuk ke dalam mobil dalam keadaan tertutup, jumlah akumulasi karbon monoksida ini bisa kita hisap dan kita nggak bakal sadar karena nggak ada bau apapun. Cuman ya tiba-tiba aja kita ngerasa pusing, mual, lalu mulai hilang kesadaran, dan na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, semua orang percaya keduanya meninggal akibat kecelakaan. Tidak sengaja ada kebocoran di dalam mobil yang membuat mereka berdua meninggal. Nah, berhubung mereka ini meninggalnya di dalam mobil Mini Cooper, entah apakah perusahaan Mini Coopernya sendiri yang menawarkan untuk melakukan pengecekan karena mereka takut kalau memang misal ada kesalahan nih, pasti mereka yang bakal dituntut, dan takutnya ada model-model lain di luar sana yang juga punya kesalahan ini yang bisa mengakibatkan mereka dituntut lebih banyak lagi. Jadi didatangkanlah ahli dari Jerman yang langsung memeriksa kondisi mobil Mini Cooper yang membuat Xu Fing dan Li Ling meninggal. Pihak kepolisian Hong Kong juga tidak langsung menutup kasus ini. Mereka mengamankan semua yang ada di dalam mobil, benar-benar steril, gak ada yang menyentuh, kecuali si perawat yang menyelamatkan pertama kali. Perawat ini pun juga gak ngapa-ngapain, cuman meriksa denyut nadi Xu Fing dan Li Ling aja. Dari pihak Mini Cooper, mereka melakukan banyak banget tes. Kejadian kebocoran ini ada di mana? Soalnya, menurut hasil otopsi, jumlah kadar karbon monoksida yang ada di dalam darah Xu Fing dan Li Ling itu banyak banget, sangat-sangat tinggi, nggak masuk akal. Kalaupun ada kebocoran yang bisa membuat mereka meninggal, seenggak-enggaknya nilainya itu nggak sebanyak ini. Ini yang membuat pihak Mini Cooper makin takut lagi. Makanya mereka melakukan tes selama berbulan-bulan. Tapi hasilnya, nihil. Mobil benar-benar dalam keadaan bagus. Gak ada kebocoran sama sekali. Mereka bahkan ngetes, kalaupun ada kebocoran nih, apakah bisa sampai sebanyak itu masuk ke dalam darah manusia? Nah, hasilnya enggak. Mereka secara terang-terangan juga memanggil beberapa ahli untuk menyokong hasil tes mereka, dan dinyatakan mereka yakin 100% bahwa gas karbon monoksida yang ada di dalam tubuh Xu Fing dan Li Ling pasti berasal dari sesuatu yang lain. Salahnya, dari mana? Untungnya, pihak kepolisian masih mengamankan semua isi mobil. Jadi mereka masih bisa mikir, oke, kalau memang sumbernya dari luar, dari mana? Waktu itu masih menjadi misteri. Kita balik lagi ke cerita. Waktu Xu Fing dan Li Ling dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit, sekitar jam 5.30 sore, sang suami baru datang jam 8.30 malam. Mungkin kalian mikir, oke, pasti suaminya ini jauh, sehingga butuh waktu 3 jam untuk melihat jenazah istri dan anak pertamanya. Tapi ternyata sang suami sebenarnya bekerja di rumah sakit yang sama di tempat Xu Fing dan Li Ling meninggal. Cuman memang waktu itu sang suami lagi ada kerjaan, lagi melayani pasien lain, makanya dia nggak bisa langsung mendatangi istri dan anaknya yang waktu itu sekarat. Padahal waktu itu kondisinya keduanya masih hidup. Suaminya langsung dikasih tahu oleh pihak rumah sakit, istri dan anak kamu baru aja masuk ke IGD dalam keadaan kritis. Kalau kamu mau mengunjungi mereka, langsung aja kunjungin. Tapi jawaban sang suami, gak apa-apa nanti aja, masih ada kerjaan di sini. Dan waktu keduanya dinyatakan meninggal, jam 8.30 dia baru datang setelah menyelesaikan tugasnya di rumah sakit, dan tidak ada ekspresi sama sekali. Awalnya para orang di rumah sakit mikir, oke, mungkin sang suami terlalu shock sampai dia gak bisa nangis, gak bisa ngomong, gak bisa berekspresi. Ya kan? Kita semua punya cara masing-masing dalam berduka. Ada yang teriak-teriak, ada yang mendem. Dan mungkin suaminya tipe yang mendem, kayak belum percaya kalau istri dan anak pertamanya meninggal dunia tiba-tiba. Tapi sebenarnya sang suami nggak kaget karena dia adalah pelakunya. Masalahnya, bagaimana cara sang suami menghabisi istri dan anak pertamanya ini yang jadi pertanyaan. Soalnya dia full seharian di rumah sakit. Kok bisa anak dan istrinya meninggal karena dia? Maka dari itu, mari kita berkenalan dengan keluarga Kaus.
Kao Kim Sun lahir di Penang, Malaysia, dan di tahun 1970-an dia pindah ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di University Malaya. Di universitas ini, pertama kalinya, Kao Kim Sun bertemu dengan Wong Siu Fing. Siu Fing waktu itu adalah seorang murid jurusan keperawatan, dan kebetulan mereka berdua ternyata sama-sama berasal dari Penang. Layaknya di drama Korea, hubungan antara dokter dan perawat ini berjalan dengan sangat manis. Begitu keduanya lulus kuliah, mereka menikah. Berhubung gak ada informasi tentang di mana Siu Fing bekerja, kemungkinan besar Siu Fing menghabiskan waktunya setelah menikah menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan Kim Sun melanjutkan kuliahnya menjadi dokter ahli anestesi. Di tahun 1980-an, mereka pindah ke Inggris karena Kim Sun melanjutkan S3-nya di Inggris. Mereka berdua lalu dikaruniai 4 anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Selama menempuh pendidikan, Kim Sun terkenal sebagai dokter ahli anestesi yang sangat-sangat berbakat. Dia sering diundang untuk menghadiri seminar dan konferensi di tempat-tempat di seluruh dunia. Dia juga melakukan beberapa riset yang sangat-sangat groundbreaking, terutama yang berhubungan dengan gas. Salah satunya adalah gas ketawa. Secara karir, Kim Sun udah pasti bener-bener sukses, cemerlang. Dia nggak cuman sukses di bidang pendidikannya, di karirnya, tapi juga seorang pelari dan pendaki yang sangat aktif. Dia udah lari maraton keliling hampir seluruh dunia katanya. Dia juga mendaki banyak pegunungan di Himalaya. Namanya terkenal di kalangan ahli anestesi lain. Dan karena itulah Kim Sun ditawari oleh salah satu rumah sakit di Hong Kong untuk bekerja di sana sebagai spesialis anestesi mereka, yang kemudian diterima oleh Kim Sun. So, Kim Sun, Siu Fing, dan keempat anak mereka pindah ke Hong Kong. Selama bekerja sebagai dokter di rumah sakit, Kim Sun juga ditawari untuk menjadi dosen di salah satu universitas di Hong Kong, di mana dia membimbing para mahasiswa yang juga sedang dalam masa studi menempuh S3. Nah, selama ini, di dalam keluarga mereka katanya baik-baik aja. Gak ada yang aneh. Secara finansial, ekonomi, apapun itu semuanya mulus. Tapi itu kan dari luar. Di tahun 2004, Siu Fing mulai merasa ada yang berbeda dengan suaminya. Suaminya mulai nggak ngajak dia lagi untuk datang ke konferensi-konferensi, atau kalau misalnya lagi ada kerjaan di luar negeri atau di luar kota, Siu Fing nggak pernah diajak. Sebenarnya Siu Fing tahu jawabannya. Belakangan ini, Kim Sun sering banget mengomentari tentang fisiknya. Kamu kok kelihatan kayak nggak terawat? Kamu kok kelihatan udah tua? Ya sebenarnya wajar aja nggak sih? Namanya memang menua, ya kelihatan tua tuh sesuatu yang alami. Kim Sun juga mulai menyalahkan Siu Fing atas keterlambatan anak-anaknya di sekolah. Sebenarnya anak-anak itu nggak ada yang bodoh. Cuman, mereka ini memang nggak bisa berbahasa Mandarin. Mungkin karena memang besarnya di UK. Dan menurut Kim Sun, ini tuh gara-gara Siu Fing. Kamu itu nggak mendidik anak kita dengan keras. Tugas kamu itu kan mendidik, kenapa kamu nggak berhasil mendidik mereka? Sedangkan Siu Fing merasa tidak ada gunanya mendidik anak dengan kekerasan. Kalau anak kita mau melakukan sesuatu, alhamdulillah ya kan. Kalau mereka nggak mau melakukan sesuatu, ya udah. Bakat anak bisa jadi berbeda-beda. Contohnya, anak pertama mereka yang juga menjadi korban dalam kasus ini, Liling, aktif banget ikut teater. Dia suka ikut pementasan, dia suka fashion, dia emang interestnya ke arah seni, bukan ke arah pelajaran. Dan untuk ngajarin anak pun ada caranya, nggak perlu langsung dihukum, nggak perlu dengan kekerasan. Tapi menurut Kim Sun, enggak. Kamu ini, gara-gara kamu salah mendidik anak kita. Apapun yang menurut Kim Sun tidak sesuai dengan harapannya, kalau anak-anaknya menurut dia nggak sehebat yang dia pengen, yang salah adalah Siu Fing yang gagal mendidik. Siu Fing sering mencurahkan isi hatinya ke dalam buku diary. Dia nggak terlalu cerita dengan orang, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia percaya suaminya marah ke dia memang karena kesalahan dia. Karena dia mulai tua, dia nggak cantik lagi, dia memang nggak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Tapi di satu sisi dia juga sering nulis di buku diary, maafin ibu ya anak-anak, ibu akan berusaha lagi untuk bisa menjadi ibu yang jauh lebih baik. Kayak sedih banget.
Sufing nulis, mungkin ini gara-gara aku tidak sabar mengajari anak-anak saat mereka lagi mengerjakan PR. Mungkin Kim Sun suamiku marah dengan aku gara-gara waktu dia ngajak aku ngomong aku lagi nonton TV. Mungkin aku juga kurang. Jadi dia nggak menyalahkan suaminya sama sekali, dia menyalahkan diri dia. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin anak-anaknya, Kim Sun meng-hire seorang guru les Mandarin yang dibawa ke rumah, seorang wanita bernama Shara Lee. Sufing sama sekali tidak curiga. Dia kira suaminya benar-benar mengundang Shara masuk ke rumah untuk mengajari anak-anak. Padahal sebenarnya Shara Lee adalah murid yang dibimbing S3 di kampusnya. Shara Lee sebenarnya adalah selingkuhannya. So, alasan kenapa Kim Sun mulai menjauh, ngomong Sufing jelek, menyalahkan Sufing atas segala ketidakbecusannya di rumah, bukan karena Sufingnya nggak becus, tapi karena dia pengen mencari alasan untuk bisa selingkuh dengan Shara. Tapi Sufing nggak tahu. Bener-bener ya, aku emosi. Padahal dia yang jahat, tapi dia yang membuat istrinya merasa tidak berdaya dan salah. Sayangnya, perselingkuhan Kim Sun dan Shara baru terungkap di tahun 2013. Dan terungkapnya waktu Sufing dan Kim Sun serta anak-anak mereka lagi menghadiri acara barbekyuan. Waktu Sufing tahu, kita nggak tahu jelas ya gimana cara Sufing bisa tahu, tapi waktu dia tahu dan waktu di acara itu, Sufing nggak bisa mengontrol rasa kagetnya. Bayangin, selama ini Sufing kan stres tuh, dibilangin suaminya dia nggak becus. Dia ikut yoga, dia journaling, dia berusaha untuk mengontrol stresnya. Dia juga cerita sih ke saudaranya tentang masalah di dalam rumah tangganya, tapi dia nggak pernah nyalain suaminya sama sekali, dia nyalain dirinya sendiri. Di dalam buku diary-nya tuh full tulisan kayak, aku pasti bisa, aku bisa jadi wanita yang kuat, berkomitmen, dan bisa menjadi ibu yang mencintai anak-anaknya. Bayangin setelah di gaslighting selama bertahun-tahun, ujung-ujungnya ketahuan. Oh, suami aku ternyata udah selingkuh sejak tahun 2004 seenggak-enggak. Dan dengan wanita yang aku sering persilakan masuk ke dalam rumah untuk mengajari anak-anak. Sufing tantrum. Wajar banget. Dia langsung marah dengan Kim Sun di acara itu. Mereka teriak-teriak, berantem, lalu pulang ke rumah. Sufing bingung dia harus gimana. Yang lebih kasihan lagi anak-anak mereka. 4 anak mereka menyaksikan pertengkaran ini secara publik. Di rumah juga mereka merasakan ketegangan. Belum lagi semenjak kejadian ini, Sufing dan Kim Sun gak ngomong sama sekali. Cara mereka berkomunikasi di rumah, ya nyuruh anak-anaknya menyampaikan pesan satu sama lain. Jadi anak-anak mereka jadi burung hantu. Kayak wow. Aku nggak menyalahkan Sufing karena pasti sakit banget. Tapi Kim Sun bener-bener nggak mikirin perasaan istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya trauma banget. Bayangin, kayak selama berbulan-bulan nyaksiin kedua orang tuanya nggak ngobrol sama sekali dan mereka yang harus jadi penyambung. Kalau misalnya keadaan di rumah lagi panas banget, Kim Sun keluar dari rumah untuk tinggal di rumah lainnya, tempat di mana dia menghidupi Shara Lee. Kalau misalnya keadaan di rumah sudah lumayan tenang, baru dia balik lagi. Dan selama setahun, kurang lebih setahun lah, Sufing berusaha untuk mikir apa jalan terbaik yang harus dia lakuin. Apakah suaminya ini mau tobat, mau insaf, mau kembali ke jalan yang benar, mau memperbaiki rumah tangga mereka, atau memang mereka harus cerai. Dan Sufing sebenarnya nunggu, kayak lihat deh gimana suami aku. Karena Sufing gak punya penghasilan, mereka pasti bakal rebutan anak. Tentunya juga siapa sih yang pengen rumah tangga retak, ya kan? Tapi setelah dilihat-lihat oleh Sufing selama berbulan-bulan ini, Kim Sun gak ada tanda-tanda mau memperbaiki. Ia bahkan gak ngerasa bersalah. Jadi di tahun 2014, Sufing menggugat Kim Sun untuk bercerai. Kim Sun setuju dengan satu syarat. Oke, kita cerai, tapi harta aku semuanya punya aku, anak-anak ikut aku. Dan bayangin, yang salah siapa? Yang menderita siapa? Nah, secara hukum, karena Sufing gak sanggup untuk kehilangan keempat anaknya dan juga gak dapat harta sama sekali, jadi dia terpaksa untuk menunda perceraian ini. Entah gimana detailnya, yang jelas karena Kim Sun lebih punya banyak uang, jadi dia yang lebih berkuasa. Mau nggak mau, mereka tetap tinggal serumah. Tetap dalam pernikahan, tapi udah kayak orang yang pisah.
Jelas mental Sufing waktu itu udah bener-bener down banget, tapi dari support orang-orang terdekatnya, kakaknya, saudaranya, teman-temannya, gurunya di tempat yoga, Sufing sedikit demi sedikit berusaha untuk membangun kembali kebahagiaannya sendiri. Sufing bahkan ikut seminar selama 5 hari untuk mengontrol stres. Dan menurut anak-anaknya, ibu mereka sudah di tahap ikhlas dan berusaha untuk fokus membenahi mentalnya sendiri. Kalau memang ini yang harus dialaminya selama pernikahannya sampai dia meninggal nanti, ya udah, gimana cara dia aja melihat dan menjaga dirinya supaya baik-baik aja. Tapi kita tahulah ya, kayak pastinya sulit banget untuk bisa membangun kepercayaan diri lagi, apalagi sumber utama stresnya tinggal serumah bareng. Di tahun 2015, Sufing bahkan berencana untuk mengajak anak-anaknya liburan ke Perancis untuk ya menikmati aja hidup. Kalau ayah mereka nggak ada juga nggak apa-apa. Toh Kim Sun sibuk dengan kerjaannya, sibuk selingkuh. Tapi siapa yang tahu, di tahun 2015, Kim Sun juga punya rencana. Kalau Sufing ingin pergi jalan-jalan, Kim Sun melakukan eksperimen di tempat kerjanya. Di rumah sakit dan kampus tempat Kim Sun bekerja, ada banyak spesialis dan ahli-ahli. Di sana juga ada laboratorium. Dia pengen pakai gas apa aja, hampir semua yang penting-penting ada. Kim Sun mendatangi salah satu dokter yang juga bekerja di tempat yang sama, sebut aja namanya Dr. Chen, yang ahli tentang gas karbon monoksida. Kim Sun nanya, Dr. Chen, saya mau nanya nih, saya itu di rumah ada banyak banget tikus, dan saya berusaha untuk mengusir tikus-tikus ini. Saya ingin memusnahkan mereka menggunakan karbon monoksida. Kira-kira gimana ya caranya? Takaran apa yang sangat penting biar saya bisa menuntaskan masalah di rumah dengan cepat? Setelah aku pikir-pikir lagi, dia ngomong tikus, apakah maksudnya istrinya sendiri? Baru sadar. Dr. Chen jujur aja waktu itu bingung, kayak kalau misalnya ada tikus di rumah ya beli perangkap tikus, beli lem tikus, ya kan? Ngapain pakai karbon monoksida untuk ngebunuh tikus? Tapi karena Kim Sun adalah dokter ahli anestesi yang mungkin memang sedang menjalankan riset, dia nggak mikir yang aneh-aneh. Oh, mungkin emang ada percobaan yang pengen dilakukan oleh si Kim Sun. Bahkan katanya Kim Sun juga sempat melakukan percobaan terhadap pantat kelinci, kalau nggak salah. Itu aku juga nggak terlalu baca secara detail dia ngapain. Intinya emang Kim Sun sering ngadain eksperimen aneh-aneh, jadi Dr. Chen biasa aja. Karena nggak curiga sama sekali, Dr. Chen kasih tahu, oke, ini takaran kalau kamu mau membunuh tikus. Terus Kim Sun nanya, dok, kalau misalnya membahayakan manusia sampai bisa meninggal itu kadarnya butuh berapa? Jadi benar-benar Dr. Chen bilang dia memberikan banyak informasi tentang seberapa bahayanya karbon monoksida terhadap manusia. Bahkan Kim Sun sendiri membeli buku khusus untuk mempelajari gas karbon monoksida. Kita baru tahu cerita ini waktu Dr. Chen bersaksi di pengadilan. Dan kebetulan banget, beberapa hari sebelum Sufing dan Liling meninggal, salah satu laboratorium di rumah sakit kehilangan karbon monoksida. Jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi lumayan. Tapi pihak kepolisian belum tahu soal hal ini. Balik lagi nih ke mereka yang berusaha untuk melihat ada barang apa aja yang ada di dalam mobil yang mungkin bisa mengeluarkan karbon monoksida. Dan dari semua barang ini, mereka melihat ada sesuatu yang gepeng, yang ternyata bola yoga. Mereka mikir, oke, bola yoga. Mungkin nggak ada gas karbon monoksida di dalam bola yoga ini yang keluar sedikit demi sedikit dan membuat Sufing dan Liling meninggal dunia. Pihak kepolisian membawa bola ini yang sudah gepeng untuk dikirim, diteliti. Ada gas apa aja di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, keluar hasilnya. Dari dalam lapisan bola yoga, ditemukan gas karbon monoksida. Sesuatu yang seharusnya nggak ada di situ. Sekarang, polisi yakin ini bukan kasus kecelakaan, tapi antara dua. Sufing dan Liling sengaja mengambil nyawa mereka, atau ada seseorang yang meletakkan bola yoga ini di dalam belakang bagasi mobil. Beberapa minggu sebelumnya, Kim Sun membeli bola yoga yang kemudian dia bawa entah ke rumah sakit, entah ke universitas. Intinya tempat di mana dia melakukan eksperimen terhadap tikus-tikus katanya. Untungnya polisi berhasil mengamankan bil bukti nota bahwa Kim Sun membeli bola yoga dan juga CCTV Kim Sun membawa bola yoga ini entah ke universitas atau ke rumah sakit. Dan teman-teman di sekitarnya juga bersaksi mereka melihat hal ini.
Waktu polisi mencari tahu kira-kira motif apa kalau memang suaminya yang mau membunuh, dan mereka tahu bahwa, oh, Kim Sun selingkuh, semuanya udah jelas. Senjata pembunuhan ada, pelakunya ada, tapi sekarang yang cuman mereka butuhkan, apa motifnya? Motifnya pun udah ketahuan, oke. Kemungkinan besar suaminya ingin menjalin hubungan dengan selingkuhannya, maka dari itu menghabisi istri sahnya. Hampir 2 tahun kemudian, waktu Kim Sun lagi mengajar di universitas, segerombolan pemuda yang dia tidak kenali masuk ke dalam kelas dan duduk untuk mengamati pelajaran hari itu. Begitu kelas selesai, saat semua siswa keluar dari ruangan, para pemuda yang masuk tadi justru mendatangi Kim Sun. Ternyata mereka adalah polisi yang menyamar sebagai mahasiswa dan secara resmi melakukan penangkapan terhadap Kim Sun. Mereka ngasih 2 pilihan. Bapak mau kita bawa ke kantor kepolisian tanpa paksaan, atau Bapak ingin kami paksa untuk ikut. Kim Sun memilih untuk mengikuti polisi tanpa paksaan. Dia kooperatif. Dia langsung menyewa pengacara ternama untuk melindungi dia karena dia mengaku dia bukan pelakunya. Tapi di pengadilan, hampir semua orang bersaksi bahwa mereka mencurigai Kim Sun. Bukti pengakuan dari pihak Mini Cooper yang bilang bahwa ini gak mungkin kecelakaan dari mobil dalam keadaan baik-baik aja. Mereka mau ditantang kalau memang dari pihak Kim Sun mau mendatangkan ahli untuk memeriksa mobil, boleh banget disanggah kalau memang ada yang salah. Dan tentunya ya, pihak Kim Sun sama sekali nggak punya bukti bahwa benar-benar racun berasal dari mobil. Dr. Chen dan beberapa dokter lain dan ahli-ahli lain yang bekerja di tempat yang sama dengan Kim Sun mengakui bahwa memang mereka menyaksikan Kim Sun melakukan eksperimen. Diceritain soal tikus-tikus tadi, soal bawa bola yoga. Dan bola yoga ini bukti yang paling fatal sih, karena di dalamnya ada karbon monoksida. Kim Sun akhirnya mengaku, dia memang memasukkan karbon monoksida ke dalam bola yoga. Tapi dia bilang bukan dia yang masukin ke dalam mobil. Kayaknya ya, ini dia bilang di pengadilan, kayaknya Liling sendiri, anaknya yang pertama yang masukin bola yoga ini ke dalam mobil, karena mau mengakhiri hidupnya. Menurut Kim Sun, orang-orang di rumah tahu bola yoga itu berisi karbon monoksida. Ini juga yang membuat banyak orang marah. Kok bisa-bisanya kamu menuduh anak yang kamu habisi sendiri? Ibaratnya kalau emang keduanya ingin melakukan bundir, pasti mereka meninggalkan kayak surat, tapi ini sama sekali nggak ada. Nggak ada tanda sama sekali bahwa Liling ataupun Kim Sufing ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan di dalam buku diary-nya pun, Sufing berusaha keras untuk balik normal lagi. Lalu, yang terakhir kali bersaksi di pengadilan adalah Sarah Lee, sang selingkuhan. Dia mengaku dia memang tahu Kim Sun sedang melakukan eksperimen terhadap karbon monoksida, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Kim Sun akan menggunakan eksperimen ini ke istri dan anaknya. Karena pihak kepolisian dan pengadilan tidak bisa mengaitkan sama sekali kasus ini ke Sarah Lee, dia sama sekali tidak dihukum, cuman datang sebagai saksi. Setelah pengadilan selesai, juri berembuk selama sekitar 7 jam. Lalu mereka membacakan hasil bahwa secara resmi pengadilan menyatakan Kim Sun bersalah. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Kita juga nggak tahu apakah Kim Sun sengaja ingin menghabisi Liling, anak pertamanya juga, atau secara nggak sengaja Liling waktu itu ikut masuk ke dalam mobil. Jadi nggak sengaja Liling juga menjadi korban. Cara gimana Kim Sun bisa meracuni menggunakan bola yoga ini dengan cara dia masukin bola yoga ke dalam bagasi mobil, terus dia buka katupnya. Jadi secara perlahan gas di dalam bola yoga ini keluar. Sufing maupun Liling tidak menyadari sampai akhirnya ya udah meninggal dunia. Yang pastinya dia udah menghitung banget dalam jangka waktu berapa menit gasnya bisa keluar dan bisa membunuh. Ini yang serem banget, kayak wow, niat sekali mencelakai keluarga sendiri. Sampai detik ini Kim Sun tidak mengakui perbuatannya. Dan sampai detik ini banyak banget orang yang yakin Sarah Lee punya andil dalam kasus ini. Tapi gak ada bukti, jadi kita nggak mau fitnah. Cuman ya, masyarakat di Hong Kong, warga di Hong Kong itu sangat skeptis Sarah Lee tidak bersalah. Sedangkan Kim Sun, dia masuk ke dalam penjara yang merupakan salah satu penjara paling ketat di Asia.
Kabarnya, di dalam penjara, Kim Sun dijauhi dan disakiti oleh banyak napi lain. Karena banyak napi yang merasa apa yang dilakukan oleh Kim Sun keterlaluan, menghabisi anaknya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Sampai-sampai untuk melindungi Kim Sun, pihak penjara harus memindahkan dia ke dalam ruangan khusus yang jauh dari napi-napi lainnya. Dan di dalam penjara, otak Kim Sun yang cemerlang ini mulai tumpul. Mentalnya mulai habis. Mungkin karma. Dia sudah melakukan hal itu ke Su Fing, sekarang dia dapat balasannya berkali-kali lipat. Kim Sun kehilangan semuanya. Sarah Lee, selingkuhannya, sudah punya kehidupan lain. Bebas. Dia yang kehilangan segala-galanya. Istri yang setia, anak-anak yang sempat bahkan membela ayah mereka di pengadilan. Anak-anaknya ini sampai bilang ke pengadilan, ke hakim, nggak mungkin ayah mereka yang melakukan. Tapi ya, Kim Sun tamat, tidak bersyukur mendapatkan balasannya. Sebenarnya, kalau pihak kepolisian Hong Kong nggak melakukan investigasi sedalam ini, bisa dibilang Kim Sun pinter banget. Kalau aja dia, bisa dibilang, ini bukannya aku bilang dia nggak berhak masuk penjara, tapi dia tuh sebenarnya bisa bebas. Kalau kepolisiannya nggak gercep. Untungnya, keadilan bisa ditegakkan untuk Su Fing dan Li Ling yang sudah meninggal dunia. Dan inilah kasus Yoga Bowl Murder. Gimana? Ketebak gak di awal? Gimana cara Kim Sun untuk menghabisi kedua anggota keluarganya sendiri yang seharusnya dia lindungi dan dia sayang? Lebih dan kurang, aku mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah menunggu dan menyaksikan video-video Ruang Gelap. Mudah-mudahan kalian semua masih kuat ibadah puasanya. Kalau yang nonton ini saat lagi berbuka, selamat berbuka. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.